ngadepin hidup. Ini kenapa yang keren-keren begini pada banyak yang hentang? Apa sudah dilumpuhkan dulu? Jelas hadirin? Kenapa kita stres? Karena hati kita nggak yakin ke Allah. Ini buat emak-emak, ibu-ibu ya. Bu, pernah ada cerita gini. Ini guru SMP meninggal suaminya, yang nangis tetangga. Kami nggak tega lihat ibu karena anaknya banyak, 7. Kemudian statusnya guru SMP, suami meninggal. Kenapa bu? Beliau sih sedih, cuma nggak sampai lebay ya. Ya gimana ibu? Anak banyak, gaji kecil, suami nggak ada. Oh maaf ya bu ya, suami saya itu bukan pemberi rezeki. Suami saya itu pemakan rezeki seperti saya. Suami saya takdirnya cuma sampai tadi malam jadi pendamping hidup saya. Udah dalam rencana Allah akan pulang tadi malam. Saya dan anak saya adalah bikinan Allah, milik Allah. Demi Allah tidak akan berkurang rezeki hanya karena tiadanya suami. Sekarang ibu itu udah tua, ibu sudah ke Mekah, ibu punya rumah, ibu hidupnya sakinah, anak-anaknya juga soleh-solehah. Kuncinya cuma satu, tidak pernah berharap dari siapapun selain ke Allah. Enak dengarnya? Ada seorang ibu-ibu lagi, ini wanita ini, ibu-ibu ini kerjanya suka rapi di rumah tuh, beres-beres, dandan. Ditanya oleh tetangganya, Mbak tuh kenapa sih di rumah tuh rapi, dandan terus, padahal kan suaminya tunanetra. Memang suami saya sih nggak pernah lihat saya juga tahu, tapi kan Allah Tuhan saya ngeliatin saya terus. Dan saya mah berbuat baik bukan supaya disukai suami, saya berbuat baik mah supaya disukai Allah. Dan suami mah bukan Tuhan, suami tidak punya pahala, suami juga tidak punya sorga, yang punya siapa? Allah. Enak dengarnya? Nah itulah orang-orang yang punya keyakinan, hidupnya tenang, adem, karena yakin semuanya milik Allah, kembali ke Allah. Cukup segitu? Belum. Nah, sekarang kunci sabar yang kedua. Satu tadi apa? Semuanya milik Allah. Nah, yang kedua, kunci sabar itu adalah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Pokoknya kembali ke Allah. Lihat nih, kalau saya nyender di sini, apa yang saya takutin? Takut kursinya diambil, berarti jatuh. Semakin hati ini bersandar kepada selain Allah, makin gak bisa sabar. Makin berharap kepada makhluk, makin gak tenang. Coba bapak ibu periksa, kalau lagi galau, siapa yang ada di hati itu? Pasti kebanyakan makhluk, ya kan? Jawab atuh hadirin. Betul nggak? Terutama yang jatuh cinta. Kenapa ini kita menjerit begitu? Udah jatuh cinta kan belum tentu jodoh. Waduh, tegang. Walaupun cinta stakar kebek. Kalau nggak jodoh enggak. Kalau bukan jodohnya pasti batal, benar? Tapi saya sudah ngasih tabungan, nggak ngepek. Karena yang menentukan jodoh siapa? Allah. Siapa? Allah. Makanya jangan terlalu cinta, Mbak. Kenapa daripada nunduk begini? Kayak merasa. Pak, Bu, ingat ya. Kalau hati ini semakin kuat berharap kepada selain Allah, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dicintai, ingin dibalas budi, makin hati ini nyandar kuat ke makhluk, makin susah sabar dalam hidup ini. Betul? Makanya gaul dengan makhluk mah jangan nyandar, karena makhluk itu la haula wala quwwata illa billah. Apa artinya?
Ini ke Korea teh ngapalin apa aja hadirin. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan izin Allah, kekuatan dari Allah. Bergabung nih, Pak, Bu, bergabung semua yang ada di sini. Mau ngasih kepada saya 1 butir nasi aja. Kamera sesuaikan, Pak. Jangan-jangan ada kepalanya. Kamera ada ngantuk. Sesuaikan, Pak, nanti nggak ada kepalanya sayanya. Mau diambil? Bergabung jin dan manusia akan memberikan 1 butir nasi. Jawab nih. Tapi Allah yang pemilik langit bumi enggak menghendaki. Sampai tidak kepada saya, Pak? Jawab. Semuanya menghendaki, tapi Allah enggak menghendaki. Sampai tidak? Yakin? Sebaliknya, semua yang hadir di sini mau mencelakakan, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Tes sekarang, Pak. Bapak lempar apa aja lah ke wajah saya. Ini juga boleh, dari pinggir juga boleh. Apa aja lempar ke wajah ini ya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, pasti tidak akan tersentuh. Ya, silakan. Ayo. Tuh kan, gak dikehendaki Allah. Bukan berarti pas dilempar ajaib enggak kena, enggak. Kalau Allah tidak menghendaki, gampang, tinggal dibalikin aja hati saudara-saudara, jadi enggak mau lempar, enggak kejadian. Karena setiap hati juga dibulak-baliknya oleh Allah. Makanya yang jatuh cinta tuh nggak usah terlalu banyak mikirin dia, tapi pikirin Allah. Kita udah dandan setelah kebok, bawa bunga, ya bawa hadiah, tapi oleh Allah dibalikin dia jadi enak aja tetap enak. Jelas. Mendingan sodakoh yang banyak. Kalau saudara belum nikah, tinggal istiqoroh. Ya Allah, ini kami 5 pria sejati, naksir seorang wanita, 5-5-nya jatuh cinta, please ya Allah. Yang mana yang kira-kira jodoh, yang lain nggak usah ikutan. Kalau ini memang jodoh saya tuh kawan-kawan saya suruh yang lain aja lah ya Allah. Tapi kalau ini bukan jodoh saya nggak boleh ikut-ikutan jatuh cinta ya Allah, pening nih. Allah nanti yang bisa meredam setiap hati. Nah inilah kalau orang yakin ke Allah. Makanya Pak, kalau ada yang sebel ke kita, perlukah kita ikut sebel? Jawab. Ya. Adakah yang membahayakan kita tanpa izin Allah? Tidak. Saya pengen dijawab nih. Adakah yang membahayakan kita tanpa izin Allah? Tidak. Yakin? Yakin. Makanya kalau kita begitu mau ke Allah aja berlindung setiap hari. Walaupun di sini musim Ebola, virus Ebola itu kan ciptaan Allah juga. Virus itu kerjanya bertasbih, nggak akan kena ke kita tanpa izin Allah. Makanya kalau musim penyakit dan sebagainya, selain kita jaga diri, jaga kesehatan, minum vitamin dan sebagainya, perbanyak sedekah dan doa, karena nyamuk nggak bisa menyentuh kita tanpa izin Allah. Bapak pernah baca yang fadilah ayat kursi yang dari seorang Amerika itu Pak, di internet ada. Jadi dia jalan ke daerah pulang kerja malam. Kemudian sambil jalan itu ada lelaki di sana yang kelihatannya kurang baik. Maka wanita ini terus membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dengan keyakinan hanya Allah lah pelindung dia. Ternyata si lelaki ini pada waktu lihat wanita Islam itu lewat, enggak ganggu Pak. Besoknya pagi-pagi di TV ada berita, ada wanita yang dinodai oleh seseorang persis di tempat wanita ini lewat tadi malam. Akhirnya wanita ini tercengang, lalu datanglah ke kantor polisi dan melaporkan apa yang dialaminya semalam. Dan ternyata memang sudah ditangkap beberapa orang terdakwa. Ditanya, ini yang semalam ada, saudara, kenapa saudara tadi malam
Ketika saya lewat tidak mengganggu, tapi yang lain mengganggu. Apa katanya? Bagaimana saya akan mengganggu kamu? Kamu dikawal oleh lelaki yang besar. Allah mudah sekali memperlihatkan sesuatu. Makanya kalau orang cukup dengan perlindungan Allah, itu dimanapun akan dilindungi. Sayangnya kita lebih sibuk berlindung ke makhluk, bersandar ke makhluk yang sama-sama lemah, padahal la haula wala quwwata illa billah. Jangan ngobrol. Semuanya pada lihat ke sana. Diam, pada lihat ke situ terus. Bagaimana saya tahu di sana pada bergerak? Karena ini pada lihat ke sana semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu, latihlah bahwa semua itu hanya milik Allah, hanya titipan Allah. Benar? Diberi kita bersyukur, ditahan kita bersabar, diambil kita ridho. Dan yang kedua apa tadi? Jangan banyak berharap dari makhluk. Kalau nanti sudah berumah tangga atau berbuat kebaikan, gak usah mikirin orang berterima kasih ke kita, ya kan? Makin kita ngarep-ngarep orang berterima kasih, makin kita akan sakit hati. Kalau kita nolong keluarga, suka dikirim gak ke Indonesia uangnya? Enggak. Dikirim gak? Enggak. Kirim atau ke sana ya. Oh, udah dikirim gak berterima kasih, gak apa-apa. Semakin kita ngarep-ngarep orang berterima kasih, semakin ngarep-ngarep orang memuji, menghargai, semakin mudah sakit hati. Rumusnya sederhana, lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Allah tahu nggak apa yang kita lakukan? Tahu. Allah ingat nggak apa yang kita lakukan? Apakah balasannya tertukar atau tidak? Tidak. Oh, enaknya hidup. Sibuk cari rezeki yang barokah, banyak nolong orang, pasti bahagia hidup ini. Orang tidak berterima kasih, nggak apa-apa. Tapi itu ada teman saya yang iri dengki sama saya. Ya nggak apa-apalah. Tapi dia suka menghina saya. Nabi Muhammad aja yang mulia dihina. Masa kita yang hina asli, nggak ada yang menghina ya? Gimana menghadapi orang yang menghina? Gak apa-apa, orang yang menghina itu kan kayak teko. Teko itu hanya ngeluarin isi teko, betul? Di dalam kopi keluar kopi, di dalam comberan keluar comberan. Ya sudah, kalau orang menghina, dia lagi memperlihatkan kehinaan dirinya. Ngapain kita ikut-ikut pusing? Biarin aja, nggak ada bahayanya dihina orang. Nabi Muhammad dihina, Nabi Muhammad dihina, dicaci, difitnah, jadi hina tidak? Tidak, udah. Kita sakit hati karena kita ngarep-ngarep dihormatin orang. Kita nggak enak hati karena kita ngarep-ngarep dihargai orang. Mau apa? Gak ada apa-apanya pujian orang tuh, malah bikin kita capek. Makin pengen dipuji, makin menderita. Siapa yang paling stres sekarang di sini? Yang sendalnya, sepatunya mahal dan belum lunas. Ya. Makin mahal tuh makin nyiksa. Sok si mbak-mbak punya gelang mahal, pasti tangannya susah diam. Ya, gimana ini? Bu, Pak, jangan gaul dengan orang ya, bapak-bapak, ibu-ibu ini kalau di sini mah enggak ya. Kalau di Hong Kong tuh, aduh, bagaimana orang-orang yang begitu rindu dipuji orang, akhirnya diperbudak. Saya jadi ingat zaman SMA dulu. Saya SMA tahun 81, waktu itu masih musim John Travolta, Pak. John Travolta kan rambutnya ikal. Saya rambutnya lurus. Demi niru John Travolta, akhirnya ke salon mahal. Ada di gang tuh yang salon kampung. Akhirnya saya kekecilan, itu keritingnya, aduh, jadi repot siang malam narikin rambut. Jadi ujungnya bukan bahagia, ini diperbudak pengen dipuji. Udah, jangan banyak pengen dipuji orang, ya, apalagi pakai nyicil. Karena yang muji itu nggak pernah bantuin cicilannya. Mau bahagia? Mau bahagia? Jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci. Apa?
Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Pegang itu baik-baik ya. Karena kalau orang yang makin pengen dipuji orang, pasti makin capek, gampang tersinggung, gampang sakit hati, dan gak ada habisnya. Karena tiap orang beda-beda. Masih ingat Luqman Hakim ngajarin anak? Pertama bapaknya naik keledai, dituntun oleh anaknya sampai sebuah bukit. Oh, si bapak ini gak punya perasaan, dia naik keledai, anak tuntun, salah. Akibatnya anaknya naik, bapak turun sampai bukit yang kedua. Ini anak kurang ajar, tidak tahu sopan santun, masa dia naik bapak nuntun, salah. Akhirnya naik berdua sampai bukit yang ketiga. Ini orang tidak berperi kekeledaian, masa keledai satu dinaikin duaan, salah ya kan. Akhirnya turun dari keledai, pangku aja keledainya. Kata orang pasar ini orang error, semua naik keledai ini duaan, dinaikin keledai, dibawa tuh enak sini. Tuh lihat, kalau hidupmu hanya ingin dinilai orang, hanya ingin dipuji orang, sengsara sepanjang hayat. Karena tiap orang beda-beda. Ini muji, yang lain belum tentu muji. Ingin bahagia, wa kafa billahi syahidah, cukup Allah aja. Lakukan asal Allah suka, cukup. Orang mau suka atau nggak suka, mangga. Orang mau percaya atau tidak percaya, monggo. Mau muji, mau nyaci, monggo. Kepentingan kita mas satu aja, wa ilaihi turja'ul umur, asal Allah ridho. Enak nggak jadi? Enak tidak? Nah, makanya kalau ada yang menderita, silakan periksa hatinya. Pasti di hatinya itu banyak berharap, bergantung kepada makhluk. Padahal makhluk tidak bisa manfaat tanpa izin Allah. Dan makhluk juga tidak bisa membawa mudarat tanpa izin Allah. Silakan, ada pertanyaan? Ini nyewa ini sampai jam berapa, Om? Jawabnya turun belum? Baik, tanya jawab dulu yang sederhana, jangan mempersulit. Saya lagi sakit nih ya. Ya, 1, 2. Boleh, silakan ya. Silakan Pak. Sudah mengkondisikan Pak penanya? Itu kondisi kayak di TV aja. Boleh. Baik. Di sini panitia memberikan kesempatan kepada 4 penanya saja ya. Nanti teknisnya saya bagi untuk sebelah sini 1 penanya, sepertiga dari depan 1 penanya, tengah 1 penanya, dan sepertiga dari belakang 1 penanya. Dari panitia juga bagusnya sih 5 atau 3 ganjil. Allah suka sama yang ganjil ya. 5. Baik, 5 penanya. Saya gimana? Masya. Ya, tapi karena hadiah bebas kami sediakan cuma 4. Yang 1 nanti bisa musuh ya. Tidak kami berikan sekarang. Nanti biar Hakim langsung juga yang memberikan hadiah. Di samping hadiah yang kami sediakan, ada gratis foto dengan Hakim. Jadi saya untuk membuat beliau bahagia, yang foto dengan saya diwakili beliau saja. Baik, untuk menyingkat acara, saya mulai saja. Kami mulai dari teknisnya. Silahkan acungkan tangan yang terdepan yang berhak memberikan pertanyaan pada Hakim. Kami mulai ya dari hitungan 1 sampai 3. 1. Menit gini mau nanya ya. 1, 2, 3, ayo. Ada yang mau nanya? Kosong ya. Ada yang mau nanya? Yang gampang aja, Om.
Dari awal nggak ada, saya lempar ke nah. Yang depan. Mas, digampangin aja Mas, jangan jadi rumit, saya mulai pusing. Nah, Mas, yang ini tuh yang udah ngaji Mas. Jadi paksananya juga kalau ada Silakan, repot. Saya pertama kali ngaji. Mas, cepetan Mas. Tolong Mas langsung maju ke depan Mas untuk menyingkat acara. Waktu saya sudah molor setengah jam ya. Iya. Agak repot itu. Pertama kali ngaji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desa dari Ansan. Mau tanya sesuatu untuk niat baik namun dipandang buruk oleh teman, Pak Ustaz. Niat baik dipandang buruk oleh teman. Ya, suatu contoh itu kan di pabrik mungkin ya. Ini gini cara megang mikrofonnya di sini ya. niat kita kan baik gitu. Niat kita baik. Ingin membantu gitu. Tapi di saat kita membantu dia itu kita nggak tahu kalau ada maju di belakang di sekitar kita gitu. Jadi teman itu mandangnya gitu, lu cari muka lu. Oh. Dan baik kamu kan ya. Niat kita kan baik gitu kan. Tapi kadang buruk, lu cari muka lu. Oh gitu. Makasih. Ya makasih deh. Ya selamat. Bareng dulu. Kita Mas. Wah ini tuh berkaitan dengan capres apa nih? Oh berikan, terima kasih deh. Sing soleh ya, sing rajin sodako, jaga sholatnya ya. Bagaimana kalau kita niat baik dipandang buruk ya nggak apa-apa. Kan bukan urusan kita penilaian orang tuh, urusan kita adalah niat kita baik tidak, cara kita baik tidak. Nabi Muhammad aja yang serba sempurna kebaikannya tetap aja ada yang mandang buruk, benar? Apalagi kita yang buruk betulan ya. Betul tidak? Itu bukan urusan kita. Orang menghina kita mah bukan urusan kita. Urusan kita mah jangan menghina orang. Jelas deh? Mana tadi yang nanya tuh? Oh iya. Tenang aja. Gak apa-apa, gak ada bahayanya. Di prasangka buruk oleh orang gak bahaya. Yang bahaya tuh kita yang berprasangka buruk. Ya. Terus aja berbuat baik. Allah tahu kok niat kita. Ya. Baik, Rukube. Gampangannya kemana nih? Oh, ya yang nasibnya bagus aja berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Hanif dari Demak. Ada sedikit ganjalan yang akan saya tanyakan. Satu, masalah kondisi saya dan teman-teman. Yang kemudian nomor dua adalah agak masalah pribadi. Jadi begini Romo Yai, ini termasuk pesantren ya. Jadi kita di sini itu ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang bertahun-tahun. Dan kebanyakan kita di sini adalah sudah berkeluarga. Kita jauh dari anak, kita jauh dari istri, dan tentunya kita juga sangat memendam, merasa rindu kepada mereka. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mensikapi hal itu? Ini belum pertanyaan, Pak.
Terus ini untuk yang sudah suami istri atau menikah. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya itu banyak dari kita itu kesehariannya adalah selalu galau dan galau. Contohnya saya sendiri. Dan ketika saya lihat, ternyata mereka itu banyak menghabiskan waktu untuk di dunia maya, baik itu media sosial apapun, dan itu sangat banyak sekali menyita waktu. Bagaimana menurut Romo ini untuk mensikapi itu? Kemudian pertanyaan terakhir, ini pengalaman pribadi saya sendiri. Bagaimana menurut Ustaz apabila nanti Romo Yai sekarang Ustaz besok gitu? Bagaimana menurut Ustaz seandainya seorang suami atau seorang istri yang bekerja sangat jauh di luar negeri yang sudah susah payah mengistri di sini dengan berbagai tantangan, ternyata yang di rumah suami atau istri, kalau suami berarti nikah lagi, kalau istri itu nikah lagi, kalau istri selingkuh lagi, meninggalkan suami. Itu cara mensikapinya gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto. Hadiah. Terima kasih Mas, banyak sekali masalah. Ya, sing sabar ya. Terima kasih. Bagaimana suami yang memendam rindu kepada istri dan anak pulang? Memang nggak boleh diniatkan di sini seumur hidup kalau tidak bawa keluarga, ya. Tidak akan sehat hidup seperti itu, benar? Anak juga tumbuh perlu ayahnya. Udahlah di sini mah nambah pengalaman, nambah sedikit bekal, dihemat, jangan bolos, jadikan modal pulang sana, ya. Di Indonesia juga banyak. Saya kan orang yang usaha juga, banyak ladang usaha, luar biasa banyaknya. Dengan modal 40 juta saja sudah bisa menghasilkan cukup itu 3, 4 juta, 5 juta, dan di Indonesia itu sudah cukup. Ya, jangan kelamaan di sini nggak ada istri, nggak ada anak, kalau nggak kuat iman bisa tergelincir, benar? Caranya belum. Pertanyaan yang lainnya apa tadi? Maaf Mas. Kalau Mas kuncinya sederhana, kurang zikir. Kalau banyak mikir kurang zikir pasti galau. Karena janji Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Sekarang buka internet, Facebook dan sebagainya, itu juga kan